Para mam suka bingung kalau anaknya demam. Sebaiknya langsung bawa ke dokter atau tunggu 3 hari dulu ya. Nah, supaya nggak bingung, boleh saksikan video berikut ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jadi kriteria demam ini memang suka berganti-ganti dan membingungkan. Tapi yang benar adalah dikatakan demam jika suhu tubuh anak itu lebih dari 38 derajat Celcius ya mams. Tapi itu dengan termometer. Jadi jangan pakai tangan kita nih sebagai termometer. Jangan sampai, oh kayaknya anak saya demam, hanya berdasarkan data subjektif. Jadi datanya harus objektif berdasarkan pengukuran dari termometer. Ingat ya, lebih dari 38 derajat Celcius. Jadi yang dikatakan sumeng-sumeng itu kalau di bahasa medis kita sebutnya subfebris. Kalau diukur suhunya biasanya berkisar antara 37,5 atau 37,7, 37,8 tapi tidak pernah sampai 38. Jadi itu belum demam ya. Kan demam itu di atas 38 derajat Celcius. Kalau termometer secara general, secara umum ada 3 jenis. Yang pertama termometer digital, kemudian yang kedua termometer infrared yang suka kita pakai nih akhir-akhir ini kan. Kemudian yang ketiga termometer telinga. Nah, bedanya apa? Kalau termometer digital itu bisa dipakai di beberapa tempat. Misal, pengukuran di mulut atau oral. Kemudian pengukuran di dubur atau rektal. Kemudian bisa juga untuk pengukuran di aksila atau ketiak. Nah, itu tergantung usia anak. Kalau kita mengukur via oral atau mulut dengan termometer digital, itu baru bisa digunakan kalau anak usia lebih dari 4 tahun. Karena anaknya lebih kooperatif gitu. Tetapi sebenarnya menurut rekomendasi yang paling benar, yang paling akurat itu kalau kita ukur via rektal atau via dubur. Apalagi untuk bayi usia kurang dari 3 bulan. Jadi nyalain kan termometernya, masukin ke dubur kurang lebih 1,5 atau 2 cm, kemudian diemin, tunggu sampai dia nyala. Nah, setelah dia bip-bip bunyi, baru kita angkat. Kita lihat suhunya ya. Itu untuk termometer digital. Jangan lupa kalau kita mau pakai sebagai pengukuran di mulut atau di dubur, kasih label ya. Jadi nggak kebalik, yang awalnya dipakai untuk mulut, besoknya dipakai di dubur ya. Jadi ada labelnya. Kemudian yang kedua, termometer infrared. Itu biasanya kita pakai yang sekarang lagi sering dipakai karena COVID, jadi dia tidak memakai kontak ya kan, cukup ditembakkan aja sinar infrarednya, dia akan mengukur suhunya. Tapi selalu perhatikan petunjuk pemakaian, di mana harus menembaknya itu penting ya. Kemudian yang ketiga itu termometer telinga. Nah, ini biasanya lebih sulit untuk dipakai, tergantung dengan kemampuan para mams di rumah. Jadi pilih yang mana saja, asal pengukurannya tepat, caranya juga tepat, pasti hasilnya juga akurat. Penyebab demam itu sebenarnya secara garis besar sih, sebagian besar lah ya, itu karena infeksi. Cuman infeksinya apa? Bisa virus, bisa bakteri. Nah, tapi note yang penting adalah kita jangan terlalu parno kalau anak kita sampai demam. Karena apa? Demam itu adalah suatu tanda bahwa sistem imun tubuh anak kita bekerja dengan baik. Jadi begitu ada infeksi yang masuk, tubuh akan berusaha melawan itu dalam bentuk demam tadi. Ya, jadi jangan terlalu takut ya, dan jangan terlalu parno dengan demam. Kalau pada saat anak kita demam, mams, sebenarnya tidak harus selalu diberikan obat penurun panas. Kita lihat dulu, diukur dulu tadi ya, suhunya berapa, setinggi apa, kemudian kondisi umum anaknya seperti apa.
Ya, kalau dengan suhu demam, tapi anaknya masih happy, masih makan minum banyak, masih lari-larian, itu sebenarnya dengan kita kasih minum yang banyak, kemudian kita pakein baju tipis, itu akan turun sendiri. Tapi, kalau demamnya sudah terlalu tinggi, sehingga membuat anak jadi tidak nyaman, dia mulai cranky, dia mulai rewel, dia mulai nggak mau makan, minum, lemes anaknya, ya itu harus diberikan penurun panas. Penurun panas yang aman untuk moms berikan di rumah adalah paracetamol. Ya, sebagai gambaran dosisnya tuh gampang loh. Kalau moms pengen tahu, paracetamol itu dosisnya 10 mg per kilogram berat badan per kali pemberian. Dan interval antara paracetamol pertama ke paracetamol berikutnya itu bisa diberikan dalam waktu 4 jam paling dekat. Otomatis kalau moms kasih paracetamol ke anaknya, ukurlah suhunya lagi 4 jam kemudian. Kalau memang dia masih demam, masih di atas 38 derajat Celcius, boleh diulang paracetamolnya. Nah, saya sekalian kasih clue ya, dia gampang buat di rumah. Paracetamol yang beredar di Indonesia itu biasanya ada dua macam, bentuk drops atau tetes dan bentuk sirup. Nah, yang drops ini gampang banget. Misal ya, moms anaknya berat badan 10 kilo. Dia akan butuh 1 mili atau 1 cc per kali pemberian. Udah nggak usah dihitung miligramnya, itu udah pasti. Semua paracetamol tetes, merek apapun, itu sama. Jadi 10 kilo dosisnya 1 mili. Misal berat badan 8 kilo, berarti 0,8. Kalau berat badannya 12 kilo, berarti 1,2 mili. Ya, tapi kalau untuk sirup itu berbeda-beda. Jadi harus dilihat dulu di kemasannya, dosisnya seberapa ya, gitu ya. Kapan anak yang demam harus dibawa ke dokter? Nah, ini berdasarkan usia anak sebenarnya, moms. Kalau misal anak moms usianya kurang dari 3 bulan, ya, begitu dia demam, suhunya berapapun, dan kondisi umumnya seperti apapun, mau dia masih happy, mau dia udah lemes, itu harus dibawa ke dokter 3 bulan ke bawah ya. Kalau lebih besar, misal usia 3 bulan sampai 36 bulan atau 3 tahun, nah itu moms boleh tunggu, boleh lihat sampai 3 hari ya. Tetapi kalau dia usia 3 bulan sampai 3 tahun tadi dan suhunya sampai 39 derajat Celcius, itu harus dibawa segera ke dokter. Nah, kemudian ada lagi patokannya. Untuk anak usia berapapun, kalau suhunya lebih dari 40 derajat Celcius, itu harus segera dibawa ke dokter ya. Apalagi kalau demamnya membuat anak jadi nggak mau makan minum. Lihat kencingnya juga. Kalau dalam waktu 4-6 jam dia nggak kencing, kita takut dia dehidrasi. Jadi harus segera dibawa ke dokter juga ya. Jadi ada tanda bahaya demam yang moms perlu tahu juga. Misal, seorang anak demam disertai dengan gejala-gejala berikut ini harus segera dibawa ke dokter juga. Misal, dia demam dengan terlihat sesak nafas. Kemudian dia demam disertai dengan gejala muntah-muntah atau nyeri perut yang hebat. Atau dia demam dan anaknya sulit dibangunkan. Anaknya tidur terus, diajak ngobrol juga susah, terlihat lemas. Kemudian yang penting juga kalau demamnya disertai dengan kejang. Itu juga penting, harus dibawa ke rumah sakit. Dilihat juga kalau ada kekakuan otot di belakang leher sini, kita curiga ada sesuatu yang serius juga. Kemudian harus dilihat juga status hidrasinya. Kalau memang makan minumnya udah berkurang sekali, itu penting banget, harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Penanganan demam di rumah yang moms bisa lakukan sebelum membawa anak ke rumah sakit, yang pertama, berikan minum yang cukup. Dengan minum yang cukup, status hidrasinya cukup, demamnya akan bisa turun dengan sendirinya sebenarnya. Kemudian yang kedua,
pastikan suhu di lingkungan sekitar anak itu dingin juga. Jadi jangan takut nyalain AC kalau anak itu demam ya. Ada kan yang mam suka malah mati-matiin AC-nya takut kalau anaknya tambah tinggi suhunya. Padahal tidak, itu mitos. Jadi kalau anak demam, buatlah suhu di sekitar anak itu nyaman. Jadi nyalakan AC-nya di suhu mungkin 25 atau 26 derajat Celcius sehingga anak ini merasa nyaman. Kemudian yang ketiga, pakaikan baju yang tipis aja. Jangan diselimutin tebel-tebel dibungkus, itu malah nanti demamnya nggak bisa turun. Ada yang berpendapat kalau dia dibungkus tebel-tebel berharap anaknya bisa keringetan, jadi demamnya turun. Nah itu kurang tepat ya mams, jangan dilakukan lagi. Dan yang keempat, boleh juga kita kasih kompres hangat. Misal kompres di dahi atau kemudian di lipatan ketiak atau di lipatan paha ya. Jadi itu beberapa hal yang mams bisa lakukan di rumah pada saat menangani anak demam.